Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asik kecil aja. Dikasih. Semuanya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang mesti kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat takwa, nikmat istiqomah. Semoga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kita senantiasa diperadakan di dalam kebaikan. Alhamdulillah ala kulli hal. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kembali hadir di dalam majelis ini untuk belajar menuntut ilmu yang dengannya gerbang pengetahuan yang diberikan Allah kepada kita akan mengantarkan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, yang tentunya kita tetap bersandar kepada penjelasan para alim ulama kita. Maka sebaiknya, seharusnya kita senantiasa mendoakan mereka semuanya. Sebelum kita mengkaji kitab Al-Hikam karya Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita kirimkan Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وإلى أزواجه وذرياته أجمعين وإلى رؤيا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وإلى رؤيا الأولياء الصالحين خصوصا كالأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمود النكسبندي وإلى رؤيا الحبيب بن سلمى الجفري وإلى رؤيا بين أمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمشيخنا العامة في سلسلة طريقة القدرية والنكسبندية وخصوصا إلى روح ابن عطية السكندري شيخ الله ورحمه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita masuk pada bab ke-8. Nadkhulu fi babil tsamin. Musannifu Ibnu Athaillah As-Sakandari fi Kitabul Hikam atau Athaiyah. Waqala musannif idza fataha laka bijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayka alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alayka wal a'mala anta muhdiha ilayhi wa aynama anta muhdihi ilayhi mimma huwa muriduhu alayka. Beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Dia mengatakan idza fataha laka wijhatan, apabila Allah membukakan untukmu pintu ma'rifat minat ta'arufi fala tubali, maka jangan engkau pertanyakan ma'ha amalmu in qalla amaluka, tentang amalmu yang sedikit. Fa innahu, maka sesungguhnya ma fatahaha laka, karena dia tidak akan membukakan pintu ma'rifatnya untukmu illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika, kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam, tahukah engkau anna ta'arrufa, bahwa ma'rifat itu huwa muriduhu, merupakan anugerahnya alaika untukmu, wal a'mala, sedangkan amal-amalmu anta muhdiha ilaihi, adalah persembahanmu untuknya. Wa aynama anta muhdihi, tentu ya persembahanmu ilaihi kepadanya mimma huwa muriduhu alaika, tak akan sebanding dengan anugerahnya kepadamu, tak akan sebanding dengan anugerahnya kepadamu. Saya ulangi, jika Tuhan, apabila Allah membukakan untukmu pintu ma'rifat, maka jangan engkau mempertanyakan amalmu yang sedikit, karena dia tidak akan membukakan pintu ma'rifat kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tahukah engkau bahwa ma'rifat merupakan anugerahnya untukmu, sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya. Tentu persembahanmu tak akan sebanding dengan anugerahnya. Ya, baik.
kita akan kaji ini sebenarnya agak dalam kajiannya, maka perlu untuk diperhatikan dengan serius. Ya. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang seperti yang kita bahas kemarin, itu berada pada suatu keraguan. Makanya Imam Ibnu Athaillah ini menulis kitab ini tidak hanya berdasarkan pada pemikiran beliau saja, tetapi ini juga berdasarkan pengalaman dan bimbingan. Nah, beliau adalah salah seorang syekh mursyid di dalam Thariqah Syaziliyah. Beliau melihat ada murid-muridnya, sama lah kalian. Ya, ada orang-orang yang merasa ragu atau merasa ragu-ragu, jangan tidak sampai kita punya ma'rifat, ya, jangan tidak sampai kita punya perjalanan. Maka ada orang yang putus di tengah jalan, ada orang yang tidak melanjutkan perjalanannya, ya, karena perjalanan menuju Allah ini bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang singkat, bukan perjalanan yang seenak aku. Nah, para guru, para masyayikh, para mursyid itu, ya, itu mereka berguru berpuluh-puluh tahun, ya, dan mereka mengamalkan sesuatu itu berpuluh-puluh tahun, bukan langsung. Tetapi ini dijelaskan oleh beliau. Tentunya untuk kita semua, nasihat buat kita semua. Idza fataha laka wijhatan minat ta'aruf. Jika Allah membukakan untukmu pintu ma'rifat, jangan engkau pertanyakan amalmu yang sedikit. Ini ada orang yang dia mau mencari jalan kepada Allah. Dia suruh ini kita semuanya itu yang melakukan perjalanan kepada Allah. Ya. Tiba-tiba Allah bukakan pintu ma'rifatnya. Allah bukakan pintu ma'rifatnya kepada kita. Ya. Allah kata, fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arafa ilaika. Karena dia tidak akan membukakan pintu ma'rifat itu kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepada. Ini memang agak rumit-rumit dikit nih, ya. Harus menjelaskan pelan-pelan. Ya. Kalau kita dibukakan pintu pengenalan Allah pada diri kita, maka kita harus bersyukur. Tidak melihat kepada amal, dan kita tidak melihat kepada ilmu yang kita miliki. Ya. Karena ada dua jalan untuk menuju Allah. Yang pertama jalan suluk, yang kedua jalan jazbah. Saya ulangi. Yang pertama jalan suluk, yang kedua jalan jazbah. Ya. Oke, pelan-pelan nih. Ya. Tahukah engkau bahwa ma'rifat itu merupakan anugerahnya kepadamu? Anugerah itu anugerah, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kehebatan amalmu juga, bukan karena kemampuan ilmumu. Ya. Kenapa? Karena itu memang Allah yang berikan kepada engkau. Ya. Maka dikatakan, sedangkan amal itu adalah persembahan untuknya. Jadi kalau disebut dengan ma'rifat kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah dengan baik, ya, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita harus mengakui bahwa kita tidak akan bisa sampai kepada Allah hatta dengan amalia-amalia yang kita lakukan kalau Allah tidak berkenan untuk memberikan itu. Maka tidak bisa bersandar penuh kepada amal. Kita yang bersandar penuhnya kepada Allah Ta'ala. Baik, saya harus sampaikan ada dua jalan menuju kepada Allah. Yang pertama jalan suluk, yang kedua jalan jazbah. Apa yang dimaksud dengan jalan suluk? Jalan suluk itu adalah jalan yang ditempuh oleh seorang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah dengan amaliyah, riyadhah, wiridan, zikir yang dia lakukan atas petunjuk gurunya. Itu namanya jalan suluk. Ya, maka kita berada di thariqah ini, di majelis ini, dikasih amalan sama guru, selesaikan. Alhamdulillah selesai. Dalam perjalanan itu ada saja Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya, ketika kita sakit, ketika kita berada dalam kepayahan, ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada dalam kebahagiaan dan sebagainya, kita mengenal di dalam sebalik itu semua adalah Allah yang berkenan memberikan kepada kita pengetahuan, pemahaman dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah pemberian Allah. Nanti saya akan bahas itu pelan-pelan. Nanti akan sampai kepada amal khas dan amal awam. Ada amal khas, ada amal awam. Pelan-pelan. Kayak butuh konsentrasi agak tinggi sedikit. Ya. Para jemaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalannya kepada kami, maka kami akan bukakan untuknya jalan-jalan itu. Jalan-jalan menuju Allah apa? Melalui puasa, melalui sedekah, melalui sholat, melalui zakat, melalui wiridan, melalui zikir. Allah akan buka jalan-jalan sampai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa, ya, beberapa hari puasa itu wiridan, itu amal, ada zikiran setiap malam 1000 kali, setiap malam 1000 kali, setiap malam 1000 kali sampai 40 hari. Itu amal suluk untuk sampai kepada Allah Ta'ala atas bimbingan guru dalam kerohanian dia. Ya. Oke. Ada orang yang kedua yang namanya jalan dia kepada Allah sampai melalui jazbah, ditarik oleh Allah Ta'ala. Allah yang berkehendak untuk menarik dia sampai dia mengenal Allah, sampai dia dekat dengan Allah. Seperti siapa? Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, Utban bin Gulam. Fudail bin Iyad itu perampok, Pak. Mana perampok sama Bang Mamang? Kan enggak, Bang Mamang orang soleh, Bang Waria orang soleh. Fudail bin Iyad itu perampok jalanan. Akhirnya kemudian kisahnya dia naik ke atas loteng mau merampok, dia dengarkan orang di bawah ngaji. Begitu sampai pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah untuk hati mereka takut dalam mengingat kepada Allah. Langsung dia gemetaran mendengar ayat itu. Alam ya'ni ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang orang-orang untuk hatinya tuh khusyuk mengingat Allah.
Dia bilang dalam hati saya selama ini tidak pernah beribadah kepada Allah. Pekerjaan saya merampok, dosa saya sangat besar. Akhirnya dia taubat, dalam bimbingan guru dia menjadi wali besar. Apalagi yang dekat dengan Nabi, siapa-siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu jazbah, ditarik oleh Allah. Nabi berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku dua orang yang hebat itu, orang yang kuat kan. Satu diantaranya adalah Umar bin Khattab. Allah mengabulkan doa Nabi yang diterima, untuk dikabulkan oleh Allah doa Nabi adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Pak, yang mohon maaf, sejarahnya minum khamar, ya, jago kelahi, bunuh orang, Tuhannya Lata, Uzza dan Manat. Begitu dia masuk Islam, tercerahkan dengan mendengarkan ayat, ya, surah apa itu ya, An-Najm kalau tidak salah saya, ya. Itu dia kaget dan dia bilang ini bukan manusia yang buat, ini pasti dari yang maha kuasa, yang maha kuasa. Ini dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Dan dia menjadi orang yang ahli ibadah. Menjadi orang yang mendapatkan predikat khalifah. Khalifatullah. Ya, menjadi orang yang kuburannya dekat dengan Nabi. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Jadi ada beberapa orang-orang yang memang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarik ya, untuk bisa dekat ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang membuat mereka seperti itu? Dalam syaratnya ada beberapa sebab. Kalau dia seorang pemimpin, dia pemimpin yang adil. Walaupun kemudian perilakunya buruk di belakang, macam-macam kelakuan yang dibuat, tapi dia masih adil. Itu bisa saja berpeluang untuk ditarik oleh Allah untuk oleh hidayah. Ya. Kemudian seorang yang pemurah, walaupun dia nakal, sebagai dia nakal, tapi kalau dia tengok orang miskin, dia suka berbagi, dia suka ini. Itu masih ada peluang. Orang yang cinta dengan kebaikan, walaupun dia tidak berbuat kebaikan, tapi dia cinta sama para ulama, ya, dia cinta sama ulama, walaupun dia dalam kondisi tidak bagus, ya, Allah masih melihat itu pada dia, dan dia berpeluang nanti suatu saat ditarik oleh Allah untuk memperoleh hidayah oleh Allah dari Allah sehingga dia memperoleh ma'rifat. Masih ada peluang. Ya. Coba semuanya berpikir pada diri, kok saya termasuk Allah? Mudah-mudahan Allah memilih saya. Ya. Bagaimana riwayat kita dahulu? Masih ada kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang tertanam. Atau orang yang berilmu, tapi dia kemudian nyasar. Misalnya anak pesantren, kalau dari pesantren bukan jadi lurus tapi belok, bepok. Banyak itu, ya seperti ini ya. Ini kan dia. Ini ada contoh semua di sini. Ada contohnya di sini. Yang saya katakan tadi itu ada contoh-contohnya semua. Dari pondok misalnya, dari pesantren, habis itu ngalur ngidul tak kemana-mana. Tapi dia masih ada peluang. Peluangnya apa? Ilmu yang dia miliki berpeluang mengantarkan dia ma'rifat kembali kepada Allah, ditarik oleh Allah Ta'ala. Jadi tadi itu sebab-sebabnya, ya. Dia berilmu tapi belok, ya. Dia pemimpin adil, masih ada peluang dia suatu ketika ditarik oleh Allah, ya. Seorang yang pemurah, walaupun entah dari mana-mana dia dapat itu barang itu. Entah dari mana-mana dia dapat rezekinya, tapi dia suka berbagi. Dia pemurah.
nama orang, dia mau berbaik. Itu berpeluang nanti mendapatkan hidayah dari Allah. Atau dia tidak punya apa-apa, dia nakal luar biasa, preman kampung misalnya kan, atau preman pasar, tapi sama orang-orang yang soleh, sama kebenaran dia hormat. Walaupun saya nakal-nakal kayak gini ya, jangan kamu sentuh itu ulama. Nah, dia yang paling duluan pula di depan. Nah, itu ada peluang dia akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya jazbah, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh anugerah ma'rifat kepadanya. Ya. Jadi kita jangan langsung move on di sini. Ya. Kalau ditengok amalnya sedikit, makanya kita ini kalau Allah berikan kepada kita sesuatu, ya bersyukurlah. Ketika kita sudah sampai pada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena kita dulu ahli ibadah, kemudian Allah jadikan kita semakin dekat dengannya, atau kemarin kita ahli maksiat, tetapi dalam hati kita ada benih-benih kebaikan yang Allah masih melihat itu, dan Allah menarik kita sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Udair bin Iyad rahimahullah, Malik bin Dinar, Utbah bin Dulam, apalagi beberapa ulama-ulama yang dulu itu termasuk Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dulunya rampok yang dikenal dengan Pendeta Lokajaya. Ya, begitu ketemu sama Sunan Bonang, dia berguru. Ya kayak misalnya Bang Khaidir pendekar tanpa tanding misalnya kan. Allah masih melihat ada pada dirimu kebaikan itu. Maka Allah tarik. Ya, Abang Reno. Kayak kalau ada yang preman-preman masuk dalam majelis kita, saya punya itu Malik bin Dinar, Utbah bin Dulam, itu udah itu preman-preman. Ya, alhamdulillah Allah tarik. Sehingga mereka bisa ma'rifat kepada Allah, bahkan menjadi wali-wali besar. Ya, wali-wali yang aneh. Ada yang ya kayak misalnya Bang Anjas dari sononya memang lurus sampai mendekat kepada Allah. Allah bukakan itu jemaah. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam amaliyah yang kita lakukan itu ada dua. Ini bagi para salikin. Ya, supaya kita ini, beliau mengatakan itu supaya kita jangan terlanjur terfokus betul-betul kepada amal, sehingga ketika tidak Allah bukan, sudah saya jelaskan di awal tadi. Jangan sampai pemberian Allah yang tidak sesuai dengan keinginanmu membuat kamu ragu-ragu bahwa Allah tidak kabulkan apa yang kamu minta kepadanya. Kan sudah dijelaskan di awal kemarin, di lalu. Sekarang kita masuk untuk semakin menguatkan. Jangan sampai ma'rifatmu kepada Allah belum tiba, terus membuat kamu ragu padahal kamu sudah beramal banyak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Atau nanti kamu akan melakukan suatu perbandingan. Silakan. Kamu melakukan perbandingannya apa? Kamu bilang, oh saya udah lama wiridan, nggak sampai-sampai ma'rifat saya. Sementara kawan baru udah sampai pula dia. Baru masuk majelis zikir, udah capai dia apa yang belum saya capai. Nah, itu maksudnya Ibnu Athaillah menjaga dirimu jangan sampai kamu berpikiran negatif kepada Allah, negatif thinking. Jangan. Ya. Karena apa yang Allah memberikannya kepadamu itu adalah hak dia untuk membuka tirai itu hak dia. Apakah melalui amalmu ataukah memang keinginan Allah? Ada
macam-macam contoh yang sudah saya sampaikan tadi. Ada lewat riyadhah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, atau seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak kecil tidak menghadapkan wajahnya kecuali hanya kepada Allah. Jadilah dia orang yang mengenal kepada Allah luar biasa. Kata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, bagaimana bisa saya menyembah kepada Allah yang saya tidak lihat? Dia menggunakan mata melihat Allah sambil ma'rifat kepada Allah. Dan ditanya, kamu ada tak? Ada. Gimana caranya menyembah? Ya, kata dia, bagaimana bisa saya menyembah kepada Tuhan yang saya tidak lihat? Tapi itu dalam khazanah pengetahuannya Ali bin Abi Thalib yang sudah sampai. Kita masih belajar ke sana pelan-pelan. Ya, jangan sampai kita semua yang ada di majelis ini ada kekecewaan muncul kepada Allah Ta'ala. Itu namanya suuzon kepada Allah. Dan itu akan mengakibatkan kecelakaan bagi seorang salikin yang menempuh jalan menuju kepada Allah. Saya ini sudah ibadah tuh, saya dibanting-banting ujiannya berat sekali kayak gini. Ya, kan ada begitu. Saya kok semakin sholat, semakin ibadah, semakin yakin kepada Allah, kok nggak baik-baik ini hidup ini. Ayo ngaku. Merasa betul. Apakah salah alamat atau salah amal saya atau amal saya yang kurang, atau Allah tidak terima amal saya? Susun. Ya, susun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, ya, kata Allah, yamununa 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum inna hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka mengira dirinya sudah berbuat baik kepadamu ya Muhammad, dengan sebab mereka telah masuk Islam. Wah, udah hijrah dah. Udah masuk tarekat dah. Udah mulai masuk tarekat tetap, tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dah. Aku dah ini dah, itulah. Ya, ini Allah celah ini. Ya, perhatikan deh. Ya. Ya. Dengan sebab mereka telah Islam, tidak melawan dan tidak menentang. Katakanlah kepada mereka, jangan kamu mengira keislaman kamu itu sebagai budi kepada saya. Bahkan jangan kamu mengira ketika kamu sudah beramal soleh itu budimu kepada Allah Ta'ala. Banyak orang yang kayak gitu. Jangan kita juga. Ini udah sholat, udah berbuat budi baik kepada Allah, kok balasannya kayak gini ya? Ayo hindari. Ini Allah celain. Ya, supaya kita tidak merasa dengan amal kita. Kalau begitu, kalau kita tidak merasa dengan amal kita, kita terus meningkatkan amal kita kepada Allah. Itu maksudnya. Bukan tidak merasa kita beramal terus kita mundur, tidak. Justru orang yang tidak merasa dengan amalnya itu ikhlas dia. Dia tidak melihat amalnya, tapi dia melihat kepada Allah. Mau dia 100 rakaat, mau dia 1000 rakaat sholat, dia tidak pusingkan amalnya itu. Dia pentingkan pengabdian dia kepada Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Yang dia lihat Allah, bukan dia lihat amalnya. Dan dia tidak berpuas dengan amalnya. Dia terus mendekat. Innaka kadihun ila rabbika kad'an fa'ulaki. Dia terus beramal mendekat kepada Allah Ta'ala. Dan dia tidak menghitung-hitung amalnya.
Kalau dia menghitung amalnya, nanti Allah menghitung kamu punya amal dengan satu helai rambut yang ada pada rambut. Tetapi ingat, setiap amal perbuatan pasti akan diganjar oleh Allah. Tenang saja. Sengaja diberikan kepada kita oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini supaya kita jangan stagnan, jangan berhenti untuk riyadhah, wiridan, zikiran, sholat, puasa. Kita sedekah. Jangan kamu tengok uangmu, tengok itu milik Allah, kamu kembalikan kepada Allah. Kalau kamu tengok itu milikmu, susah kamu sedekah. Milik saya sedekahkan. Kalau uang saya 100 rupiah, 100 ribu, 50. Belajar ya. Jangan sampai kita ini zikir, tapi cinta dunia lebih teruk lagi kita daripada orang-orang yang tidak tahu zikirnya. Karena zikir itu mengikis habis ketamakan dunia. Jangan kita punya sifat, kata ulama, seperti sifatnya anjing. Mohon maaf. Yang kerjanya hanya untuk makan. Dalam kitab Mukasyafah turut dijelaskan, kalau ada berbagi. Caranya gimana? Ini milikku ya Allah, saya kembalikan kepada, bukan milik saya. Adapun kita bisa bekerja kalau Allah kasih sakit, gimana kita bekerja? Ada modal, ya kan? Ada modal, ada produk, ada usaha, ada SDM. Kalau kita sakit, apa bisa kita buat? Tidak bisa kita buat maksud kalau kita sakit, susah. Tidak bisa kita giling tahu, tidak bisa kita jual basreng, tidak bisa kita kerja menggiling. Allah kasih kita kesehatan sehingga kita bisa kerja. Itu anugerah Allah. Itu Allah kasih. Maka yang saya katakan kemarin, ingat, semakin banyak nikmat yang Allah kasih sama kamu, syukur yang mesti banyak. 2,5%, saya sering kali bilang 2,5% zakat itu yang Allah minta dari hartamu. Kalau uangmu sampai 80 juta dan kamu sudah sampai di 1 tahun, itu sedikit sekali 2,5 juta, 2,5%. Semestinya kalau memang betul-betul kamu tidak cinta kepada dunia dan hanya cinta kepada Allah, semestinya semuanya kamu kasih. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Makanya nggak bisa Umar bin Khattab itu melewati levelnya Abu Bakar As-Siddiq. Nggak bisa Umar melewati levelnya Abu Bakar As-Siddiq. Nggak bisa. Umar bin Khattab pernah suatu ketika Rasulullah meminta infak kepada para sahabat. Datang Umar bin Khattab membawa infak. Kata Rasulullah, ya Umar, ya kata Umar, ya Rasulullah, aku serahkan semua harta kepada. Masih ada yang kau tinggal lagi ya Umar? Masih ada, Rasulullah, keluarga. Datang sebanyak-banyak Abu Bakar As-Siddiq, serahkan semua infak untuk Islam, untuk jihad Rasulullah, untuk perjuangan nanti. Kata Rasulullah, kata Abu Bakar, tolong diterima ya Rasulullah. Saya terima wahai Abu Bakar. Kalau Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, sahabatku, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Makanya Umar, saya selama bersahabat dengan Abu Bakar, saya tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Umar masih ada yang dia sisa untuk Abu Bakar. Allah dan Rasulnya yang dia tinggalkan di rumah. Bayangkan kita mohon maaf ya,
saya bercanda tapi ini ilmu. Ya. Karena tasawuf itu adalah membina kebersihan hati. Di dalam hati ini bercokol syirik, bercokol hubud dunia, cinta dunia. Kalau orang cinta dunia, Pak, karahiyatul maut, dia akan takut mati. Saya tidak larang ya, bekerja aja, harus cari nafkah. Tapi ingat, ketika kita belum cari nafkah, kamu mesti ingat yang ngasih nafkah kamu itu Allah, bukan ilmu, bukan orang lain. Allah yang ngasih kamu harta, Allah yang ngasih kamu rezeki. Mesti kamu ingat kepada Allah. Terima kasih Allah. Berbagilah. Gak akan habis kamu punya harta. Gak akan, demi Allah. Tidak akan pernah orang yang rajin bersedekah, dermawan sama orang, hartanya habis. Demi Allah saya bersumpah, dari zaman dulu sampai zaman kiamat, gak akan habis hartanya orang yang suka bersedekah. Bahkan Allah jaga hartanya sampai ke 7 keturunannya. Allah jaga, Allah jamin. Ini gak kebayang gimana ya. Sampai di mana kajian kita ini? Kok sampai sana ya? Jadi amalia yang kita buat, ada amal-amal yang awam, amal umum. Ya orang mau zikir, mau apa, itu umum. Tapi ada amal khas yang dipandu oleh guru, itu amal khas. Beda rasa. Beda rasa. Orang cerita zikir, silakan sama. Tapi beda. Ada amal khas, ada amal Allah. Ya. Nah, makanya di amal khas itulah kita mendaki ke puncak. Dibantu kita, dipuji kita kepada Allah. Maka kita yakin bahwa Allah masih ada. Yakin. Kita yakin. Sampai hari ini kita yakin bahwa Allah masih senantiasa mengawasi kita, masih senantiasa berada bersama dengan kita. Apa wujudnya? Apa wujud zikir kita bersama? Kan kita sudah zikir nih. Kita sudah merasakan zuk, kita sudah mengenal Allah, kita sudah ma'rifat kepada Allah sampai kita menangis, meraung-raung dalam kalbu kita. Hanya ada Allah. Allah akan buktikan benar gak cintamu kepada aku. Ya, Allah akan uji benar gak cintamu. Oh kita belum lulus, nah makamu masih sampai di sini dulu. Belum lulus. Karena ujian itu untuk meluluskan kita. Ya. Allah kata dalam Al-Quran, ya, jangan kamu mengira ibadah yang kamu tunaikan itu adalah budi baik kamu kepada Allah. Bahkan kalaulah sah dakwamu itu sekalipun, maka Allah jualah yang berhak membangkitkan budinya kepadamu. Allah lah yang berhak memberikan anugerahnya. Dan apapun yang kamu lakukan itu atas seizin Allah, atas kuasa Allah, atas pemberian Allah. Kamu bisa berzikir, kamu bisa sholat, kamu bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman, aman, kamu bisa sambil ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ini kedalaman hakikat, karena kita berbicara hakikat, sehingga tidak ada hati-hati. Amal itu bisa mendatangkan satu sikap dalam diri kita. Apa? Ujub. Bangga dengan amal. Itu bagi orang yang melakukan perjalanan suluk,
Kalau itu ada dalam hatimu, cepat-cepat kamu sholat 2 rakaat minta ampun kepada Allah. Yang sampai ujub yang muncul itu menghancurkan bangunan keikhlasan yang sudah kamu bangun. Maka ketika kita tazakkur, kita juga ingat. Tidak mudah menjadi orang yang makrifat kepada Allah kalau begitu Ustaz. Memang tidak mudah. Siapa bilang mudah? Memang tidak mudah. Kalau masuk neraka mudah, Ustaz, langsung masuk. Kalau masuk neraka mudah sekali, masuk. Kepada Allah tanjakannya. Para nabi dan rasul contoh tauladan bagi kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan bagi kita. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan bagi kita. Para tabi'in. Umar bin Khattab itu, Pak, matinya itu ditikam. Orang mulia ditikam matinya. Utsman bin Affan ditikam matinya. Ali bin Abi Thalib ditikam matinya. Lantas kita berprasangka apakah mereka bukan orang mulia? Matinya kok ditikam? Justru di sanalah keikhlasan mereka menerima takdir kematiannya seperti ini kepada Allah. Kata Utsman, ayat yang dibaca oleh Utsman bin Affan itu memang ayat yang diturunkan khusus buat Utsman bin Affan. Dan itulah tetesan ketika pedang tembus di badannya, tetesan darah itu jatuh di ayat yang dia baca. Untuknya memang karomahnya Utsman bin Affan luar biasa. Jadi kalau kalian dihina atau segala macam, tengoklah Nabi juga beri sabar, tabah. Caranya gimana? Jangan kamu melihat orang yang melakukan itu, tapi tengok siapa di sebalik dia. Kalau kamu marah, berarti Allah lagi marah sama kamu. Itu nasihat dulu. Kalau kamu marah karena perilaku orang sama kamu, berarti kamu lagi dimarah sama Allah karena ada perbuatan buruk yang kamu buat. Melalui orang lain, Allah perlihatkan marahnya untuk. Karena orang yang sudah sampai makomnya, dia melihat Allah, perbuatan Allah untuk kamu di diri. Maka Nabi tidak pernah marah kecuali di atas agama. Dan hanya untuk diri dia begini, begono begini. Memang saya begitu. Saya punya kekurangan. Kalau sudah kayak gitu, gimana kita mau marah? Nah, tapi kalau agama, nyawa kita taruhan. Kalau hanya dibilang kamu ini dasar otak dengkul, susah Ustaz. Iya betul aja. Tidak mungkin langsung jadi orang loyo. Tidak. Ada masanya itu. Ada masa. Kita ini, saya harus sampaikan sama antum semuanya. Dengarkan baik-baik nasihat saya. Selama kalian berada dalam perjalanan suluk sebagai muridin. Murid itu artinya orang yang mau mendapatkan ma'rifat kepada Allah. Selama kamu hidup, selama itu kamu akan diuji oleh Allah Ta'ala. Sampai kapan? Sampai kamu melihat wajah Allah di akhirat. Sampai kamu diberikan Allah surga tertinggi, insya Allah. Sampai tidak ada dalam hatimu cinta kecuali hanya cinta kepada Allah. Cara Allah mengikis kecintaan itu kecuali cinta kepada Allah, memang kamu dihantamkan dengan berbagai macam soalan dan ujian.
supaya kamu melihat aku yang membuat seperti itu, wahai hamba. Kamu tenang saja. Aku yang membuat itu, kamu tenang. Kamu lakukan aja jalan yang lurus yang aku ridhoi. Urusan persoalannya aku selesaikan. Sampai kita menyangka baik sama Satu ketika ada seorang khalifah datang kepada Hasan al-Basri. Wahai Syekh, ajarkan kepada satu kalimat saja yang membuat saya tenang dalam hidup ini. Ya khalifah kan? Apa kata Syekh? Segala sesuatu akan berlalu. Ingat kata-kata itu. Artinya di situ ada Allah yang berbuat. Jadi kita tenang. Paham dong? Baik. Masa kita susah akan berlalu. Masa kita senang akan berlalu. Masa kita di dunia akan berlalu. Kemarin dalam perut ibu kita sudah berlalu. Kita akan terus menapaki jalan ini sampai kita menghadap Allah Ta'ala. Tanamkan itu dalam diri, sehingga kamu tidak mudah goyah dan goyang menghadapi segala macam keadaan dunia ini. Baik itu kebaikan yang kamu dapat, baik itu kebahagiaan yang kamu dapat, maupun cobaan yang kamu terima, atau keburukan yang kamu dapatkan. Sama bagimu dalam hati. Walaupun sedikit goncang, tapi tak nampak di permukaan. Goncang-goncang dalam kamar mandi aja. Orang tak nampak kalau kamu banyak sekali betul-betul bersuara. Dan biasanya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah memang bawaannya kayak gitu. Guru saya, Kiai Haji Salman dan Inanku, betul-betul saya banyak belajar dari beliau. Hinaan orang sama beliau dibalas dengan senyum. Walaupun beliau orang yang berilmu dan orang yang memiliki kehebatan karomah, tapi beliau tak mampu. Tak nampak kalau beliau seorang yang biasa kesana. Sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saudara semuanya, para jemaah. Ya, ya, kata Allah yang tidak berkurang. Karena dialah yang memimpin kamu kepada iman. Karena dialah Allah lah yang memimpin kamu kepada wa anhadakum lil iman, kata Allah. Anhadakum lil iman. Jadi yang membimbing kita untuk mendapatkan iman ini adalah Allah. Makanya kalau sudah dapat kayak begini ini, saya selalu berdoa kepada jangan yang saya berdoa kepada Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan lagi engkau palingkan hati kami, ya Allah. Jangan engkau palingkan lagi kolbu kami, ya Allah. Setelah engkau beri hidayah kepadanya, beri hidayah zikir, beri hidayah bisa ibadah, beri hidayah bisa berbuat baik, jangan palingkan lagi, ya Allah. Innaka antal wahhab. Kepadamu kami meminta dan karena kami yakin engkau adalah zat yang maha pemberi. Berikanlah itu. Jangan sombong kita berikan. Kita bisa istiqomah ini karena Allah kabulkan doa-doa. Mudah-mudahan sampai kita menikah. Ya, masih banyak perjalanan ini kita nggak terus juga. Ya. In kuntum shodiqin, kalau betul kamu orang-orang yang benar pengakuan keimanannya. Jadi kita ini patut bersyukur kepada Allah. Ya, para jemaah sekalian. Sengaja Ibnu Athaillah menyampaikan ini supaya kita tidak putus di tengah jalan. Supaya kita tidak bangga dengan amal kita, supaya kita tidak ragu atas kuasa Allah untuk menarik siapa saja bisa ma'rifat kepada Allah. Supaya kita tidak ragu bahwa amal-amal yang kita lakukan akan menjadi penyebab dan asbab kita ma'rifat kepada Allah Ta'ala.
itu. Insyaallah ya. Satu jam lebih ya, saya menjelaskan. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan beliau mengatakan Allah membukakan untukmu pintu ma'rifat karena dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu, memberimu karunia-Nya, mendekatimu, menampakkan sifat-sifat dan asma-Nya untukmu. Tentu saja ma'rifat itu adalah karunia yang besar dan agung untukmu dibandingkan amalan-amalan lahirmu untuknya. Tentu saja engkau mengenal Allah ya, karena anugerahnya itu tidak sebanding dengan amal. Amal kita ini amalan ya, baru setengah janji ke semua. Saya rasa di sini belum ada yang amalkan setiap malam sholat sampai 11 rakaat, belum ada. Setiap malam, bukan satu malam sekali. Habis itu 1 bulan libur. Aku pun kasih amalkanlah itu 1000 kali dalam setiap malam. Untung-untungan kalau ada yang amalkan terus 70 hari. Alhamdulillah kalau ada. Yang putus terus 70 hari khatamkan, 70 hari ambil khatamkan terus supaya berkekalan kamu dalam ibadah ya. Kalau yang mau isi Ustaz, saya mau dikhatamkan, saya khatam karena dengan khatam itu didoakan. Itu adalah amalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setiap dia selesai baca Quran, khatam, dia kumpulkan semua orang doa bersama. Maka itu kita ambil istighfar. Setelah selesai amalan yang diberikan oleh guru, diijazahkan oleh guru, khatam doa bersama. Khatamkan doa bersama. Terus ini amalan. Kalau tidak bisa, tidak perlu bawa kue apa segala macam, tadi ya guru kalau didoakan. Doa bersama diaminkan, Allah turunkan rahmat supaya kamu berkekalan berzikir. Ya, saya rasa demikian. Ya. Seorang yang sampai pada makom menjadi seorang arif billah itu berat. Ya, dia dimulakan dulu jadi salikin, kemudian jadi muridin, baru menjadi arif billah. Arif billah itu apa maksudnya? Arif billah itu orang yang betul-betul mengenal siapa Allah. Itu arif billah. Para wali-wali Allah itu mereka orang-orang yang arif billah, termasuk penulis kitab ini. Paham ya? Nanti pada pembahasan berikutnya saya akan jelaskan di dalam ada amal yang khas, ada amal yang umum. Apa perbedaannya? Kita tunggu Jumat depan insyaallah kalau kita banyak ngomong. Siapa tahu saya duluan daripada Bapak Waria kan misalnya. Soal ketika asyhadu la ilaha illallah wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.